Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismula Wisnu Pamungkas. Saya adalah dokter umum di Puskesmas Mundu. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan mengenai laporan orientasi P3K saya, yaitu berupa rencana aksi yang akan saya jalankan selama masa kontrak saya sebagai dokter P3K di Puskesmas Mundu. Pertama, ini adalah visi misi dari Kabupaten Cirebon, di mana Kabupaten Cirebon memiliki visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misinya yang berhubungan dengan kesehatan itu terdapat pada misi kedua, yaitu Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Untuk Dinas Kesehatan sendiri memiliki rencana strategis, di mana berikut ini merupakan rencana strategis Dinas Kesehatan dari tahun 2019 hingga 2024, yaitu memiliki 7 sasaran. Yang pertama, menurunkan angka kematian ibu, kemudian tercapainya universal health coverage, yang ketiga, meningkatnya PHBS rumah tangga, yang keempat, meningkatkan tempat pengolahan pangan yang memenuhi syarat kesehatan, yang kelima, meningkatnya penggunaan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan, lalu meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan pelayanan kesehatan, lalu yang terakhir, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memiliki 12 poin dalam melakukan pelayanan kesehatan, di mana dari 12 poin ini semua targetnya itu 100%, dan data yang ditampilkan di layar ini merupakan data sampai dengan bulan Juli 2023, di mana untuk beberapa poin masih belum mencapai target. Lalu sebagai ASN P3K Dokter Ahli Pratama sesuai dengan Kemenpan nomor 139 Cap Menpan dari 11 tahun 2003 memiliki tupoksi memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. Lalu berdasarkan penilaian kinerja di Puskesmas Mundu sendiri pada tahun 2023 untuk program TBC berikut adalah hasilnya, di mana untuk penemuan suspek terduga TBC dan penemuan kasus TBC masih terdapat kesenjangan, di mana pada penemuan suspek TBC dari target 100% sampai dengan Desember 2023 hanya tercapai 85,9%, jadi masih terdapat kesenjangan 14,1%. Lalu untuk penemuan kasus TBC sendiri dari target 83% hanya dari target 90% hanya tercapai 83%. Untuk keberhasilan pengobatan ini tercapai 100%. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, di mana dari visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu salah satu misinya sejahtera untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, lalu dari SPM Dinas Kesehatan yang pelayanan TBC-nya itu belum memenuhi target dan didukung dengan pencapaian kinerja Puskesmas Mundu pada program TBC juga kebetulan masih belum memenuhi target, ditambah pula dengan adanya program WHO yaitu NTB 2030, di mana pada tahun 2030 itu WHO mencanangkan untuk menurunkan kasus TBC menjadi hanya 65 kasus per 100.000 penduduk. Dari 4 faktor tersebut, saya berencana untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dengan membuat kegiatan Desa Peduli TB, di mana Desa Peduli TB ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk menemukan kasus TB di masyarakat. Desa Peduli TB ini terdapat beberapa serangkaian acara, di mana yang pertama itu dilakukan screening pasien TBC. Screening pasien TBC ini dilakukan di dalam dan luar gedung. Yang pertama untuk di dalam gedung sendiri itu dilakukan di poli, di BP umum, lansia, pada BP anak, dilakukan selama hari-hari pelayanan. Untuk di luar gedungnya itu dilaksanakan di Posyandu, Posbindu, ataupun di PTN.
di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah pasien yang terduga TBC, meningkatkan temuan dan untuk meningkatkan temuan kasus positif TBC itu sendiri. Jadi ketika pasien yang berobat terdapat gejala-gejala tanda gejala TBC itu langsung segera diperiksakan dahak untuk diketahui apakah memiliki TBC atau tidak. Untuk indikator pencapaiannya sendiri, terdapat 25 pasien terduga TB yang terjaring setiap bulannya, dan dari 25 pasien yang terjaring tersebut diharapkan terdapat 5 pasien positif setiap bulannya. Kegiatan ini terus dilaksanakan dari Januari sampai Desember dari 2023 sampai 2028. Untuk kegiatan yang kedua itu adalah mengadakan penyuluhan mengenai TBC. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit TBC. Penyuluhan ini sendiri dilakukan di dalam dan di luar gedung. Untuk di dalam gedung dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, kepada pasien-pasien yang sedang menunggu antri dalam berobat. Lalu selain itu juga dilakukan penyuluhan kepada karyawan atau staf, terutama perawat dan bidan yang berjaga di poli. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengingatkan kembali apa saja tanda-tanda gejala TBC, lalu kapan harus segera diperiksakan suspek TBC-nya. Jadi sehingga harapannya karyawan tersebut menjadi lebih aktif dalam menemukan kasus TBC. Nah, indikator pencapaiannya itu terlaksananya minimal 1 kali penyuluhan setiap bulan. Lalu yang ketiga adalah melakukan pembentukan kader TBC. Kader TBC ini adalah membantu, tujuannya adalah untuk membantu kita puskesmas dalam menemukan kasus-kasus TBC di masyarakat. Untuk saat ini di Puskesmas Mundu sendiri hanya memiliki 1 kader TBC. Jadi untuk itu diperlukan penambahan kader TBC. Harapannya di setiap desa itu memiliki 1 kader. Jadi di Puskesmas Mundu ini ada 7 desa. Harapannya ada 7 kader TBC yang ikut membantu menemukan kasus-kasus TBC. Lalu yang terakhir adalah melakukan kunjungan rumah untuk investigasi kontak. Berhubung penyakit TBC ini merupakan penyakit menular melalui percikan air liur dan itu sangat mudah menularnya. Jadi untuk orang-orang yang tinggal serumah yang kontak erat itu perlu diperiksakan apakah orang tersebut sudah menderita TBC atau belum. Untuk itu diperlukan adanya investigasi kontak serumah. Jadi jika di rumah itu terdapat 1 orang yang menderita TBC, orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang memiliki kontak erat harus segera diperiksa. Jadi tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan temuan kasus TBC. Indikatornya diharapkan terdapat 20 orang kontak erat yang dapat diperiksa. Ini karena kegiatan ini berkesinambungan dilaksanakan dari terus-menerus dari Januari sampai Desember 2023 sampai 2008. Harapannya dari 7 desa itu semua desa itu bisa menjadi desa peduli TB. Untuk saat ini di tahun 2003 kemarin baru 1 desa yang telah mendeklarasikan pembentukan desa peduli TB yaitu di Desa Luwung. Berikut ini dokumentasi kegiatan yang sudah